Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bara Amer Alveado, kelas 4C, UIN Raden Masaid Surakarta. Saya di sini ingin menyampaikan pandangan dan harapan saya mengenai impian menjadi seorang pelaku usaha yang sukses dengan berlandaskan etika bisnis Islam. Ini adalah tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam, rangkuman dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir. Sejak dulu saya memiliki cita-cita untuk menjadi seseorang yang berhasil dalam dunia usaha. Namun bagi saya, kesuksesan bukan hanya tentang memperoleh keuntungan atau memiliki perusahaan yang besar. Saya ingin membangun usaha yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, menciptakan lapangan pekerjaan, serta dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Dari mata kuliah Etika Bisnis Islam, saya memahami bahwa keberhasilan dalam bisnis tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari nilai moral dan keberkahan yang menyertainya. Melalui pembelajaran ini, saya mengetahui bahwa etika bisnis Islam merupakan pedoman dalam menjalankan usaha berdasarkan ajaran Al-Quran, Sunnah, dan Al-Quran. Dalam Islam, bisnis tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha harus dilakukan dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Salah satu hal paling berkesan bagi saya adalah pentingnya nilai amanah dalam berbisnis. Seseorang pelaku usaha harus dapat dipercaya, baik oleh konsumen, mitra kerja, maupun karyawannya. Kepercayaan merupakan aset yang sangat berharga dalam dunia bisnis. Sekali kepercayaan hilang, akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Karena itu, saya ingin menjadikan kejujuran sebagai prinsip utama dalam usaha yang akan saya jalankan nanti. Selain amanah, saya juga memahami bahwa Islam melarang berbagai praktik yang merugikan orang lain, seperti penipuan, suap, riba, penimbunan barang, dan transaksi yang tidak jelas. Larangan tersebut mengajarkan bahwa keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa masalah dan menghilangkan keberkahan. Oleh sebab itu, saya berkomitmen untuk menghindari praktik-praktik tersebut dalam kegiatan usaha saya yang akan saya lakukan masa depan. Saya juga belajar bahwa seorang pelaku usaha harus memiliki pengetahuan yang cukup sebelum mengambil keputusan. Dalam dunia bisnis modern, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Persaingan yang ketat seringkali membuat sebagian orang tergoda untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan. Namun, melalui pemahaman etika bisnis, saya menyadari bahwa keputusan yang baik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak, bukan keuntungan pribadi. Dalam perjalanan menjadi pelaku usaha, tentu akan ada berbagai persoalan dan dilema etis. Misalnya, ketika harus memilih antara memperoleh keuntungan yang besar dengan cara yang merugikan konsumen atau mendapatkan keuntungan yang lebih kecil tetapi menjaga kejujuran. Dalam situasi seperti ini, saya percaya bahwa nilai-nilai Islam harus menjadi pedoman utama. Keuntungan mungkin bisa dicari kembali, tetapi integritas dan kepercayaan jauh lebih sulit untuk dibangun. Selain itu, saya juga memahami pentingnya komunikasi yang baik dalam dunia usaha. Banyak konflik dalam perusahaan terjadi karena kurangnya komunikasi yang jelas. Oleh karena itu, saya ingin membangun budaya komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai. Dalam Islam dikenal prinsip haula syadida, yaitu berbicara dengan
benar, dan jujur. Prinsip ini sangat relevan untuk diterapkan dalam hubungan dengan karyawan, pelanggan, maupun mitra bisnis. Hal lain yang menurut saya penting adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Saya tidak ingin usaha yang saya bangun hanya berfokus pada keuntungan semata. Saya ingin perusahaan tersebut juga memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Bentuknya bisa berupa kegiatan sosial, bantuan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, atau program mendukung pelestarian lingkungan. Dengan demikian, keberadaan perusahaan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dalam bidang pemasaran, saya juga ingin menerapkan prinsip-prinsip etika Islam. Produk yang ditawarkan harus sesuai dengan kenyataan, tidak melebih-lebihkan kualitas, dan tidak menyesatkan konsumen. Harga yang ditetapkan juga harus wajar dan tidak merugikan pihak lain. Menurut saya, kepuasan pelanggan akan lebih mudah tercapai apabila bisnis dijalankan secara jujur dan transparan. Di era globalisasi saat ini, tantangan bisnis semakin besar. Perbedaan budaya, persaingan internasional, hingga perkembangan teknologi menuntut pelaku usaha untuk terus beradaptasi. Namun saya percaya bahwa nilai-nilai etika tetap relevan dan menjadi fondasi penting dalam menghadapi perbuatan tersebut. Dengan berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, sebuah usaha akan memiliki reputasi yang baik dan mampu bertahan dengan jangka yang panjang. Pada akhirnya saya menyadari bahwa menjadi pelaku usaha yang berintegritas bukanlah sesuatu yang dapat dicapai secara instan. Dibutuhkan proses belajar, pengalaman, dan komitmen yang kuat untuk terus memegang prinsip-prinsip yang benar. Namun saya yakin bahwa dengan menjadikan etika bisnis Islam sebagai pedoman yang kuat, saya dapat membangun usaha yang tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang serta memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah gambaran mengenai impian dan komitmen saya sebagai calon pelaku usaha yang akan datang. Semoga saya dapat menerima nilai-nilai etika bisnis Islam dalam setiap langkah yang akan saya ambil, sehingga usaha yang dijalankan tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga membawa kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.